Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alladzi arsala sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam hal ini izinkan saya untuk membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi banyak orang yang misalkan bertanya-tanya, apakah sebenarnya melakukan A itu bisa membatalkan puasa, ataukah melakukan B itu membatalkan puasa? Bisa saja melakukan C secara tanpa sengaja, apakah itu membatalkan puasa? Nah, di sini izinkan saya mengutip dari berbagai macam referensi, tetapi sebelum melangkah ke hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan dulu sebenarnya definisi puasa itu sendiri apa. Di sini saya mengutip dari Al-Fiqh ala Madhab Arba'ah milik Asy-Syaikh Al-Juziri, bahwasanya definisi puasa itu al-imsak an muftiratis shaum yawman kaliman min tulu'il fajr ila ghurubisy syams bisyurut makhsusah. Al-imsak pertama, al-imsak itu menahan diri, an muftiratus shaum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang nanti akan datang pembahasan selanjutnya setelah ini. Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, ila ghurubisy syams, sampai tenggelamnya matahari, bisyurut makhsusah, dengan beberapa syarat yang khusus atau dengan beberapa syarat tertentu. Nah, di sini jika mengikut mazhab Syafi'i dan Maliki, di situ tidak cukup dengan bisyurut makhsusah, tetapi biniyatin wasyurut makhsusah, dengan niat dan syarat yang khusus. Tetapi bisyurut makhsusah ini tanpa niat, itu semuanya disepakati di mazhab Hanafi dan Hambali. Kenapa? Karena nanti ada perbedaan antara empat mazhab ini. Di Syafi'i dan Maliki, niat nantinya itu termasuk ke dalam rukun puasa. Dan hal-hal itu yang nantinya bisa menyebabkan ada terjadinya perbedaan dalam hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan antar mazhab itu sendiri. Sedangkan di sini izinkan saya untuk membahas secara spesifik hal-hal yang membatalkan puasa khusus di mazhab Syafi'i. Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa, di sini izinkan saya mengutip dari Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i miliknya Imam Zuhaili. Nah, yang pertama itu adalah idkhalu ain minaz zahir ilal batin amdan. Masuknya segala sesuatu ke dalam tubuh secara disengaja. Contoh, makan tentu nggak boleh, minum nggak boleh. Terutama amdan itu artinya sengaja. Jika disengaja, maka tentu itu membatalkan puasanya. Gimana kalau tidak sengaja, Ustaz? Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait hal ini. Contoh, jika misalkan memasukkan makanan atau minuman yang misalkan ketika kita sedang mengendarai motor, hujan, nah, kemudian helm kita tersingkap, lantas air hujan itu tersebut masuk ke mulut kita dan tanpa sengaja tertelan. Apakah itu membatalkan puasa? Tentu tidak. Karena kenapa? Tidak sengaja. Yang membatalkan puasa adalah ada unsur amdan di situ, sengaja. Kemudian contoh lagi, misalkan sama seperti tadi, mungkin setelah hujan, ketika kita sedang mengendarai motor, kemudian kita melewati genangan, tahu-tahu di samping kita ada mobil dan melesat dengan cepat, airnya membanjiri muka dan pakaian kita, airnya masuk kemana-mana, baik dari hidung atau mulut, dan kemudian tertelan. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Karena kenapa? Tidak sengaja. Apalagi kalau misalkan setelah masuk ke mulut atau hidung, kita wajib berusaha untuk mengeluarkannya dulu. Jika misalkan secara tidak sengaja karena mungkin panik atau faktor psikologis lain dan tanpa sengaja tertelan, ya itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qayi amdan, atau muntah dengan sengaja. Bagaimana kalau misalkan, Ustaz, jika ada seorang wanita hamil, biasa wanita hamil itu muntah-muntah. Jika misalkan di paginya dia berniat puasa, kemudian dia berniat puasa dan dia yakin bahwasanya dia akan kuat menjalankan puasa tersebut sehari penuh. Nah, tetapi memang karena itu faktor hormonal ya, dan tanpa sengaja dia muntah. Nah, jika misalkan dia sanggup untuk melakukan puasanya atau meneruskan puasanya kembali sampai tenggelamnya matahari, tidak apa-apa.
karena itu tidak sengaja. Tetapi al-qa'i amdan, misalkan contoh kita memasukkan sesuatu, entah itu sendok ke ke pangkal lidah kita, digesek-gesek, kemudian sampai terpicu rasa ingin muntah, kemudian muntah, dan itu muntah dengan sengaja, maka itu batal. Itu al-qa'i amdan. Kemudian yang ketiga, al-haid wa nifas. Al-haid jelas, jika bagi wanita yang haid itu tentu mereka tidak boleh banyak melakukan, baik itu sholat, puasa, haji, itu tidak boleh. Atau nifas, bagi wanita yang sudah melahirkan juga mereka mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Kemudian selanjutnya ada al-istimna atau keluarnya mani. Itu jelas batal. Dan itu dia jelas wajib mengqadha. Jika misalkan kecuali jika dia tidur, kemudian dia bermimpi basah, dan tanpa sengaja ketika dia tersadar bangun kemudian menemukan aduh basah, maka wajib pertama bagi dia mandi untuk selanjutnya melakukan sholat. Tetapi apakah puasanya batal? Di sini menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Zuhairi tadi, kemudian banyak dalam kitab lain, ada Imam Juziri, atau yang disepakati di Darul Ifta Mesir dan Darul Ifta Jordan, itu mereka sepakat untuk terus melanjutkan puasa jika tidak sengaja, misalkan seperti mimpi itu tadi. Kemudian selanjutnya ada yaitu junun wal igma, atau tiba-tiba gila. Jika misalkan ada orang yang dari awal tuh sudah niat, sadar, puasa, kemudian naudzubillah ya, entah kenapa, entah kecelakaan atau bagaimana, kemudian dia tiba-tiba gila. Nah, maka tentu saja puasanya tidak sah, batal puasanya. Jika gila tersebut ternyata diekspektasikan tidak selesai dalam waktu dekat, apakah wajib bagi dia mengqadha puasa tersebut? Tidak. Tetapi jika misalkan kegilaan tersebut hanyalah linglung sesaat, maka boleh. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wal afu minni. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.